Jadi ada 3 yang harus Ananda kuasai. O'clock, pas, dan to. O'clock tepat, jam 1 tepat. It's 1 o'clock. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa belajar bahasa Inggris meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang Allah berkahi, yang Allah lindungi, khususnya Ananda kelas 7 MTS dan SMP yang insya Allah akan mengikuti penilaian akhir semester pada awal Desember ini. Tentunya Ananda harus mempersiapkan diri dengan baik dan jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin mencuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Dan selamat datang di channel Rumah Belajar Askia dalam pembahasan sukses penilaian akhir semester pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang ringkasan materi, indikator soal, contoh soal, dan tips menjawab soal untuk KD 3.1 dan 3.2. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas ringkasan materi, indikator soal, contoh soal, dan cara menjawab untuk KD 3.3 dan KD 3.4. Nah, sebelum itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Baiklah Ananda semua, untuk KD 3.3 ini Ananda harus menguasai nama-nama hari, nama-nama bulan, ordinal dan cardinal number, waktu dalam bentuk angka, dan mengetahui cara penulisan tanggal dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya ada 5 indikator soal yang digunakan dalam KD 3.3. Yang pertama, menentukan cardinal atau ordinal number. Contohnya, I'm bla 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 in my family. Perhatikan pilihan yang ada adalah A, 1, B, 2, C, the first, dan D, the 2. Maka jawabannya adalah C. Bagian kosong yang ada pada teks adalah the first, yang pertama. Jadi artinya saya adalah anak pertama di keluargaku. I'm the first in my family. Indikator soal yang kedua adalah menentukan nama-nama hari. Biasanya menentukan nama hari boleh sebelum atau sesudah hari ini. Ya, contoh soalnya adalah today is Thursday. Yesterday was. Today is Thursday. Hari ini adalah hari Kamis. Yesterday was. Kemarin adalah. Jadi sebelum hari Kamis adalah di Wednesday. Selanjutnya, indikator soal yang ketiga adalah menyatakan waktu sesuai dengan gambar jam. Perhatikan dalam teks ini ada gambar jam yang menunjukkan jam 12:15. Ada dialog antara si Siti dan Aisyah. Siti bilang, "What time is it?" Aisyah, ya, pilihannya adalah A, it's 12:15. It's 15 to 1. C, it's 12:15. D, it is 11:45. Perhatikan, khusus mengenai jam ada beberapa istilah yang Ananda harus ketahui. Yang pertama, istilah pas atau tepat. Ya. Pas atau tepat. Kalau misalnya jam 12 pas, itu 12 o'clock. Jam 1 pas atau jam 1 tepat, nggak lebih nggak kurang, it's 1 o'clock. Jam 4 pas, it's 4 o'clock. Ingat, gunakan cardinal number. Kemudian kalau kurang, ya,
Jam 12 kurang 10 itu 2. Ya, kurang itu 2. Tapi ingat, penyebutannya menitnya dulu baru jamnya. Jadi jam 12 kurang 10, ya, menitnya 10. It's 10 to 12. It's 10 to 12. Jam 12 kurang 10. Kalau lewat, pas. Ya. Kalau lewat, bahasa Inggrisnya pas. Jam 12 lewat 10. It's 10 past 12. It's 10 past 12. Ya. Jadi ada to kurang, ada pas lebih. Tapi ingat, sebutkan menitnya terlebih dahulu. Sementara dalam soal itu kita perhatikan jam 12 lewat 15. Nah, 15 bahasa Inggrisnya 15. Berarti jawabannya adalah it's 15 past 12. Atau 15 menit boleh ditukar dengan istilah a quarter. A quarter seperempat jam. It's a quarter past 12. Ya, itu beberapa istilah yang biasa digunakan dalam penyebutan jam. Kita perhatikan pilihan yang ada adalah, ya, kita perhatikan pilihan yang ada. It's 12 past 15 karena dia jamnya duluan. A, B jamnya duluan, berarti tidak ada jawaban di sana. Nah, antara C dengan D. Untuk yang C, it's a quarter past 12. Kemudian yang D, it's a quarter to 12. Ayo, tadi kalau lewat bahasa Inggrisnya pas. Berarti jawaban untuk soalnya adalah C. It's a quarter past 12. Ya, selanjutnya indikator soal berikutnya adalah mengidentifikasi penulisan tanggal dan tahun. Ya, bagaimana cara penulisan tanggal dan tahun? Ingat ya, untuk menyatakan tanggal itu kita menggunakan ordinal number. Untuk penulisan tanggal ada dua cara. Kalau yang British itu tanggal, bulan, dan tahun. 27th October. Kalau untuk American, October 27th. Kita perhatikan contoh soalnya. My youngest brother was born on. Adik kecilku lahir pada, di sini kita perhatikan 24 November 2019, 24 ya, November 24 2019, kemudian 24 November 2019, November 24 2019. Nah, kita perhatikan yang mana yang betulnya. Jadi jawabannya adalah D. Nah, untuk yang C itu salah karena ada koma. Sementara kita perhatikan dalam Britishnya itu tahunnya tidak ada koma. Ya. Kemudian untuk indikator soal yang terakhir itu menentukan tanggal dari hari-hari besar nasional. Misalnya hari kemerdekaan, hari pendidikan, dan hari guru. Nah, mungkin masih ada yang lain ya. Jadi silahkan Ananda hafal tanggal dari hari-hari besar nasional ya. Nah, inilah 5 indikator yang biasa digunakan dalam KD 3.3. Selanjutnya kita perhatikan KD 3.4. Nah, pada KD 3.4 ini Ananda harus mengetahui penggunaan artikel e dan n. Kemudian mengetahui singular dan plural noun, ya, mengetahui bentuk tunggal dan bentuk jamak dari kata benda, mengetahui demonstrative pronoun, mengetahui countable dan uncountable noun, ya, benda yang bisa dihitung dan yang tidak bisa dihitung. Kemudian mengetahui nama-nama animal, hewan yang ada di sekitar kita, dan mengetahui nama-nama public building atau tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Inilah 6 materi yang harus Ananda kuasai pada KD 3.4. Perhatikan,
Untuk indikator soal itu biasanya yang pertama adalah mengidentifikasi penggunaan artikel e dan n. Contoh soal, I have bla 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 umbrella. Saya mempunyai sebuah payung. Kira-kira antara E atau B, yang mana jawabannya ya? Ya, umbrella. Berarti jawabannya adalah E, karena pengucapan umbrella dimulai dengan bunyi vokal yaitu umbrella. Ingat, artikel n digunakan untuk noun yang bunyi awalnya berbunyi vokal. Sementara e untuk benda yang bunyi awalnya adalah konsonan. Yang kedua, mengidentifikasi singular dan plural nouns. Mengidentifikasi kata benda tunggal atau jamak. Contohnya, they have 3. Mereka memiliki 3, berarti jamak dong, ya. Plural. Yang mana jawabannya ada boxes, box, box, dan boxes. Nah, jawabannya adalah E, boxes. Kemudian untuk yang ketiga, mengidentifikasi demonstratif. Ya, demonstratif di sini itu this, that, das, dan those. Di sini bla 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 are my pants. Karena dia my pants jamak ya, plural, maka demonstratif yang sesuai adalah this ya. Karena this, that, dan it itu digunakan untuk singular. Berikutnya, mengidentifikasi countable dan uncountable noun. Perhatikan ya, countable noun adalah benda yang bisa dihitung, sementara uncountable noun adalah benda yang tidak bisa dihitung. The example of uncountable noun is ada car, house, meal, atau human. Nah, oke, jawabannya adalah C. Karena di antara 4 pilihan ini yang tidak bisa dihitung adalah meal. Berikutnya, mengidentifikasi nama hewan atau animal. Contoh soalnya, I'm small. I like eating cheese. I have big ears. Who am I? Perhatikan ciri-cirinya. I'm small. I like eating cheese. I have big ears. Who am I? Siapa saya? Ya, kecil, ya, suka makan keju, kemudian telinganya besar. Ada cat, chicken, fly, mouse. Ya, jawabannya adalah mouse. Untuk indikator soal yang terakhir adalah mengidentifikasi nama public building atau tempat umum. Contoh soal di sini adalah a place that we used to study is A. Hospital, B. Bus station, C. Airport, D. School. Tempat yang kita gunakan untuk belajar disebut dengan, jawabannya adalah D. School. Oke, inilah ringkasan materi contoh indikator soal yang digunakan dalam KD 3.3 dan 3.4. Nah, silahkan Ananda cek kembali catatannya. Perhatikan mana materi-materi yang belum lengkap untuk persiapan penilaian akhir semester Bahasa Inggris kelas 7. Mulai dari KD 3.1, 3.2, 3.3, dan 3.4. Silahkan diperiksa kembali. Semoga Ananda semua sukses mengikuti penilaian akhir semester, khususnya pelajaran Bahasa Inggris. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.